mau berjoget buat Tuhan pada pagi hari ini ya. Kita lupakan dulu yang di luar, kita fokus sama Tuhan, amin, saudara.
Mari kita siapkan persembahan kita yang pertama. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk pujian penyembahan kami. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik. Engkau yang memberikan kami berkat ya Bapa, kami kembalikan dalam nama Tuhan Yesus, dan biar Engkau disenangkan oleh persembahan kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan memberi Bapak. Untuk memberi kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan satu. kasih Tuhan untuk pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu. Sungguh seperti kata firman, ketika kami memuji menyembah Tuhan, Engkau turun dengan hadirat-Mu dan memberkati kami. Bahkan dalam pujian penyembahan kami yang sakit bisa disembuhkan. Kami yang lemah Tuhan kuatkan. Kami yang punya masalah, beban berat, Tuhan berikan jalan keluar dan kelegaan. Sebab Engkau adalah Tuhan kami, Yesus kami yang sangat mengasihi kami. Firman-Mu tidak pernah kembali sia-sia. Engkau seperti juga kata firman-Mu akan melaksanakan apa yang Engkau firmankan terjadi atas kehidupan kami. Dan terjadilah berkat-berkat dan mujizat Tuhan dalam pujian penyembahan. Diberkatilah para pemuji penyembah, diberkatilah para pemusik, bahkan diberkatilah jemaat yang hadir hari ini, dan diberkati kami semua yang akan mendengarkan firman. Ya Tuhan Yesus, baik yang mendengarkan maupun yang memberitakan, diberkati.
diberkati Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, ada banyak hal yang kami ingin gali dari firman-Mu. Roh Kudus berkata-kata pakai aku yang sangat terbatas, tidak mampu apa-apa tanpa urapan Roh Kudus. Sampai aku dipakai di tempat ini pun karena Kristus dan urapan Roh Kudus. Diberkatilah Ibu Gembala, diberkatilah seluruh pelayanan dan jemaat di sini. Sekarang Tuhan, kami siap mendengar firman. Kuasai hati kami, biar kami mendengar dengan roh kami, sehingga kami mengerti apa yang dikatakan roh kepada jemaat. Terima kasih Bapa, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat dunia dan penolong kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, katakan sama-sama. Amin. Shalom. Shalom. Silakan duduk saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, saya bisa ada kembali di tempat ini dan berucap syukur untuk semua berkat Tuhan, bahwa kita masih terus beribadah meskipun situasi dan keadaan sekarang ini lagi nggak baik-baik saja. Kalau kita buka media-media elektronik kita, media massa kita, kemudian yang lebih parah tuh media sosial kita ya, karena nggak ada filter sama sekali dalam pemberitaannya. Itu semuanya serba menakutkan, ya, serba menakutkan, serba membawa kecemasan, ya. Bahkan kemarin di daerah rumah saya saja malam-malam jam 2 juga masih terjadi hal-hal yang tidak diinginkan saya rasa oleh bangsa Indonesia dan masyarakat Jakarta khususnya pada saat ini. Tapi percayalah bahwa umat Tuhan tidak ditinggalkan Tuhan sedemikian rupa, sebab Amin. ada Tuhan yang menjaga kita. Saudara tahu bahwa Tuhan punya rencana yang besar kepada saudara dan saya dalam kehidupan, dan di dalamnya ada sebuah rencana yang besar juga yang Allah Bapa kerjakan di dalam kehidupan kita. Saudara dan saya mendapatkan pewahyuan sendiri-sendiri dari setiap firman yang diberitakan, ya saudaraku. Ketika firman diberitakan keluar dari mimbar ini, firman ini hendaknya menjadi sesuatu rema. Rema itu sesuatu yang menyentuh dan membawa dampak untuk dapat saudara lakukan dalam kehidupan. Sebab firman Allah itu bukan cuma pengetahuan atau kata-kata, tapi firman Allah turun dan keluar itu dengan kuasa. Amin. Kuasa. Jadi kalau firman Allah turun itu ada kuasa. Kuasa itu seluruh kuasa di muka bumi ini tunduk sama firman Allah. Amin. Jadi kalau firman Allah berbicara tentang kesembuhan, yang sakit kalau percaya sembuh. Gitu. Amin. Yang lemah kuat. Gitu. Sebab dari firman Allah lah segala sesuatu itu terjadi. Saudaraku, dari firman Allah lah segala sesuatu itu terjadi. Ya, saudara-saudaraku. Jadi kalau dengar firman, sebaiknya saudara terima itu dengan hati yang terbuka. Jangan dengar firman, terus saudara mengasumsikan, mempersepsikan firman ini bukan punya saya, punya si A. Mungkin punya istriku, mungkin punya anakku, mungkin punya suamiku. Nah ini orang tua saya nih, mertua saya apalagi dia mesti dengar gitu ya. Bukan. Kalau firman datang, saudara sekarang duduk di tempat ini, ada maksud Tuhan yang luar biasa. Amin. Artinya kalau firman datang bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk engkau, bahkan untuk aku sendiri. Amin. Terus saya bahkan untuk aku sendiri yang memberitakan. Di tengah-tengah pemberitaan firman aja, saya sendiri sering mengalami berkat dari apa yang saya perkatakan. Saya percaya yang saya perkatakan bukan apa yang saya kehendaki, tapi itu Roh Kudus yang menuntun saudara dan saya ke tempat ini dan dengar firman Allah. Firmanlah asal muasal kehidupan ini. Firman Allah itu. Firman Allah menciptakan segala sesuatu. Di dunia ini tanpa firman Allah nggak ada dunia, ya. Nggak ada alam semesta tanpa firman Allah. Nggak ada saudara dan saya tanpa firman Allah. Dengan pembentukan yang agak unik, nanti saya ceritakan. Mungkin saudara sudah tahu. Mungkin firman yang akan diberitakan ini adalah firman yang selama sebulan ini saudara dengar di bulan Agustus. Mungkin kalau terjadi redan dan pengulangan,
Ya, untuk kekuatan iman saudara. Amin. Amin. Nah, saudara mungkin saja, tapi mungkin juga ada perspektif yang lain. Sebab firman itu punya kekuatan. Firman itu satu firman, dia bisa punya rema 360 derajat. Itu 360 bukan 180 ya. Kalau 360 itu muter ya. Sudah tahu ya, 360 itu muter terus gini. Kalau 180 itu cuma dari sini sampai sini. Kan gitu. Tapi kalau 360 itu gini maksud saya. Dia sini balik lagi sini. Maksudnya ada firman yang sama saudara dengar mungkin berkali-kali sama, tapi saudara nangkapnya bisa lain. Percaya saudara? Amin. Tidak lain-lain saudara dengar, tapi saudara nangkap. Firman menciptakan segala sesuatu, termasuk firman menciptakan yang kita akan bahas hari ini, malaikat. Malaikat diciptakan Tuhan dalam rencana Allah yang besar. Banyak orang di dunia memiliki pandangan yang salah tentang malaikat. Saudaraku, banyak orang dalam kehidupan. Saya percaya di sini nggak ada. Tapi kalau ada dengar dan dengar firman supaya engkau bisa dikoreksi di dalamnya. Kau bisa dibenarkan. Ada yang enggak malaikat itu mitos ya. Ada yang anggap malaikat itu cuma mitos. Cuma cerita-cerita legenda. Gitu. Ada yang anggap malaikat itu cuma tokoh khayalan gitu ya. Ada yang anggap gitu. Seperti pahlawan-pahlawan super gitu ya. Yang tokoh-tokoh khayalan yang lainnya. Ada yang anggap malaikat itu cerita-cerita pahlawan-pahlawan khayalan atau yang dulu kala kuno-kuno itu. Namun saya mau kasih tahu di dalam Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu ratusan kali malaikat berkarya secara nyata real dalam kehidupan menyingkapkan bahwa Tuhan itu sungguh nyata dalam kehidupan kita ini. Malaikat hadir dalam sejarah penebusan sampai dengan akhir zaman. Nah itu, saudara tahu malaikat hadir dari zaman penebusan sampai dengan akhir zaman. Bukan hanya ketika Yesus hadir di dunia dan mau disalib, saudara pikir penebusan saat itu, bukan. Penebusan dirancang Tuhan ketika manusia diciptakan. Saudara tahu Adam dan Hawa ketika jatuh melakukan pelanggaran terhadap kehendak Allah dengan memakan buah pohon baik dan pengetahuan baik dan jahat dipakaikan, mereka coba memakai apa? Pohon daun ara menutup kelemahan mereka, tapi sama Bapa diganti sama Tuhan dengan kulit domba binatang. Berarti ada binatang yang dipotong, berarti ada binatang yang dikorbankan, domba yang dikorbankan untuk menutup kelemahan manusia sejak zaman dahulu kala. Jadi perjanjian lama berbicara tentang penebusan Kristus sejak awal. Jadi perspektif perjanjian lama pun pusatnya Kristus, termasuk di dalamnya malaikat. Malaikat dalam perjanjian lama banyak sekali melakukan hal-hal yang disuruhkan Tuhan dilakukannya. Dari Kejadian sampai Wahyu, saudara. Jadi malaikat ada dari penebusan dunia awal sampai nanti akhir zaman. Malaikat ada sekarang, malaikat ada masa lalu, malaikat ada sekarang, malaikat ada nanti pada akhir zaman. Sepanjang hidupmu, bahkan sebelum aku dan engkau ada. Ya, generasi ya. Namun di sisi lain ada pula orang-orang yang berlebihan sibuk mencari pengalaman rohani dengan malaikat, seakan-akan malaikat pusat iman mereka. Sekali lagi, malaikat memang diciptakan Tuhan. Lantas seperti yang saya sebutkan tadi pertama, ketika malaikat seperti mitos, ketika malaikat seperti tokoh, mereka tiba-tiba jadi idol. Malaikat mereka itu, malaikat tiba-tiba jadi idol, dan mereka cari pengalaman rohani dengan malaikat, bahkan mau menyembah malaikat. Pusat
iman kita bukan malaikat. Pusat iman kita adalah Yesus Kristus. Amin. Berdasarkan firman Allah, saya perlu jelaskan apa bedanya malaikat sama saudara dan saya. Secara fisik, ada ayat yang mengatakan dalam Ibrani, memang kita terdiri dari daging dan tubuh yang lemah, jiwa yang lemah. Saat ini, tapi tidak selamanya. Karena dalam kekekalan, kita bukan lagi dengan daging dan tubuh yang lemah seperti itu. Malaikatnya dari daging, malaikat dari roh. Malaikat dan manusia punya kedudukan, peran, fungsi. Menurut saya perbedaannya signifikan berdasarkan firman Allah. Apa? Malaikat itu diciptakan oleh perintah. Malaikat itu diciptakan oleh firman. Mazmur 148 ayat 1 sampai 5, kalau saudara baca, ayat 2-nya bilang, maka diciptakannya malaikat dengan perintah. Jadi Allah mengatakan sesuatu, malaikat ada. Seperti dia menciptakan tumbuh-tumbuhan, seperti dia menciptakan binatang, seperti dia hanya berkata-kata, termasuk di dalamnya dalam Mazmur 148 atau Kolose 1 ayat 16 yang dikatakan makhluk yang tidak kelihatan itu diciptakan Tuhan melalui perintah, melalui firman. Malaikat diciptakan melalui firman. Kalau LCD yang mendampingi saya khotbah ini ada kesempatan untuk mengatakan ayat-ayat yang tidak saya baca atau menampilkan ayat yang tidak saya baca ini, ada baiknya supaya saudara sambil mendengarkan apa yang saya perkatakan, saudara juga baca. Ya, dikatakan Kolose yang tidak kelihatan, ya, sehingga sana itu diciptakan. Yang tidak kelihatan adalah malaikat. Diciptakan oleh malaikat, diciptakan oleh Tuhan, diciptakan. Manusia bukan diciptakan. Saudara dan saya tidak diciptakan. Saudara dan saya dibentuk dengan kasih. Kejadian 2 ayat 7 bilang gini, Allah membentuk manusia dari debu dan tanah. Jadi kita dibentuk, ada di sini nih pikiran Tuhan. Waktu dia bentuk, kata dibentuk nih dalam bahasa aslinya perjanjian lama itu dengan Ibrani, yatsar namanya. Yatsar itu adalah analogi dari pekerjaan tukang periuk. Soalnya tukang periuk itu mengerjakan pekerjaan yang tembikarnya dari tanah, lihat dia itu bukan hanya mengerjakan dengan seperti itu aja, ya, bukan hanya itu dia kerjakan, tapi dia pakai hatinya, tukang periuk itu. Makanya Alkitab menggambarkan kita dan saudara dan saya dibentuk ketika awalnya itu Adam dan Hawa dengan hati dan nafas Tuhan. Kita dibentuk hati-hati, kita dibentuk dengan kasih. Saudara pernah nonton film yang nampilin tukang periuk yang pas salah berat, tukang periuk kaget, dia lupa, dia buat lagi, nggak bisa dia cacat sedikit pun. Itu kata firman Allah dalam bahasa Ibrani, dipakai analogi yatsar bahasa aslinya, artinya membentuk saudara dan saya dalam nafas Allah dan dalam kasih Allah dan dalam pikiran aku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Amin. Saya menganalogikan itu. Tuhan ini, engkau di tanganku, engkau bejanaku. Malaikat dia perintah aja. Jadi malaikat bentuknya roh, tapi kita dari bejana dan tangan dia. Tapi masih dalam kasih, bagaikan bejana siap dibentuk. Inilah hidupku di tanganmu, bentuklah seberapa
kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Saudara dan saya seperti berjalan di tangan Tuhan. Ada amin, saudaraku. Amen. Beda ya. Beberapa teolog, Johannes Calvin, Irenaeus, Thomas Aquino, Watchman ini tokoh tahun 50-an, 48 di Cina. Membuat salah satu tokoh terbentuknya gereja di Cina. Dan dia terkenal, salah satu terkenal sebagai tokoh gereja bawah tanah. Sebab di Cina orang yang beribadah mati. Beribadah kepada Yesus mati. Watchman ini beribadah dari tanah, di bawah tanah, maksudnya terselubung. Thomas Aquino, John Calvin, kita tahu semua Johannes Calvin juga. Manusia, mereka semua bilang gini, manusia lebih mulia daripada malaikat. Amin. Suatu Kristus datang sebagai manusia, bukan sebagai malaikat. Amin. Ya. Filipi 2 ayat 6 sampai 7 bilang gini, yang walaupun dalam rupa kesetaraan dengan Allah, rupa Allah, tapi tidak menganggap kesetaraan itu sebagai sesuatu yang harus dia pertahankan, ya saudaraku, tetapi malah mengambil jadi tidak sebagai milik yang ada. Dan ayat 7-nya bilang dia mengosongkan dirinya, kealahannya dia kosongkan, jadi budak, jadi hamba, dan menjadi apa? Sama dengan manusia. Jadi Tuhan sama dengan kita. Malaikatnya sama. Ada. Jangan salah ya. Tapi saya mau kasih tahu malaikat ada. Dari penebusan, dari awal sampai akhir zaman nanti, dengan rencana dan perannya yang luar biasa dalam kehidupan ini. Billy Graham, saudara tahu Billy Graham? Ada bukunya Angels, malaikat-malaikat. Angel, God's Secret Agents. Malaikat adalah utusan dan pelayan Allah yang bekerja secara aktif dalam sejarah manusia. Mereka adalah agen rahasia Allah yang sering tidak terlihat, tetapi hadir untuk melaksanakan kehendak Allah. Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang luar biasa, tetapi mereka tidak mengambil tempat Kristus. Kristus tetap menjadi pusat penyembahan saudara dan saya. Malaikat itu selalu dalam kehidupan perjalanan pelayanannya menunjukkan siapa Yesus. Itu malaikat. Kenapa saya bicara ini? Sebab saya pernah berkhotbah di gereja dan setelah saya tahu gerejanya menyembah malaikat. Saya nggak tahu, nggak ada topik ini. Tapi setelah ini kalau saya diminta lagi, persoalannya saya nggak diminta lagi. Saudara tahu, malaikat jatuh itu langsung dihukum bro. Malaikat jatuh, bikin kesalahan, menentang kehendak Allah, langsung dihakimi loh. Mana ada malaikat yang ditebus oleh Bapa? Mana ada malaikat ditebus? 2 Petrus 2 ayat 4, sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tapi melemparkannya ke dalam neraka dan menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap. Malaikat kalau salah Tuhan hukum. Saudara dan saya salah, jatuh dalam dosa, Tuhan tebus. Amin. Wow, Yesus mati karena engkau salah. Yesus mati karena engkau dan aku dosa. Malaikat menentang Allah, pergi kau ke neraka. Oh, sudah tahu.
Malaikat-malaikat kata Yudas 1 ayat 6 ada malaikat yang sudah tahu sekarang menjadi penyebab dan penguasa dunia. Ini disebut dengan Lucifer. Itu melampaui ya batas-batas kekuasaan mereka yang Tuhan sudah berikan. Dan mereka menerima hukuman. Mereka terima hukuman. Saudara dan saya dalam 2 Timotius 2 katakan, jika kita tidak setia, Yesus tetap setia. Wow, signifikan perbedaannya. Berbeda signifikan. Ya saudara-saudaraku, kalau 1 Korintus 6 ayat 3 bilang, tahukah saudara bahwa saudara dan saya nanti akan menghakimi malaikat? 1 Korintus 6 ayat 3. Tahukah saudara bahwa saudara dan saya menghakimi malaikat? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Ada amin? Ada amin? Amin. Ya. Hari ini kita belajar dengan perspektif iman dalam kebenaran bahwa walaupun malaikat bukan pusat penyembahan kita, namun mereka dihadirkan Bapa dalam rencana besarnya bagi saudara dan saya di dunia dulu, sekarang, sampai nanti yang akan datang. Malaikat Tuhan ciptakan sebagai utusan Allah. Sebagai apa saudaraku? Utusan Allah. Utusan Allah. Kalau bahasa Ibrani-nya malak. Kalau bahasa Yunani-nya perjanjian barunya ya, Septuagintanya angelos. Itu artinya apa? Sederhananya apa? Utusan. Malaikat diciptakan sebagai utusan Allah. Malaikat menyampaikan berita Allah. Mereka jadi perantara wahyu ilahi. Bukan sumber keselamatan, tapi perantara wahyu ilahi. Saudara ingat contohnya, malaikat Gabriel membawa berita kepada Maria tentang kelahiran Yesus. Ingat? Maria, engkau dipilih Tuhan, engkau akan mengandung oleh Roh Kudus, dan engkau punya anak, beri nama dia siapa saudaraku? Yesus. Siapa yang beritakan? Gabriel malaikat. Dia utusan Tuhan memberitakan. Sudah tahu gembala-gembala di padang ketika mereka lagi berternak malam hari, tiba-tiba langit terbuka dan turunlah malaikat. Mereka sangat ketakutan. Ya. Itu yang dan gitu pas turun. Dan saya orangnya apa? Karena saya suka musik itu sukanya. Saya ingin coba. Dan bilang janganlah takut. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Pas berani pergilah. Terus malaikat naik bilang itu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara saya manusia yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Malaikat beritakan itu. Malaikat nyanyi. Malaikat nyanyi luar biasa, gembala ketakutan, tapi malaikat nyanyi. Malaikat selalu nunjuk pada Kristus, bukan pada dirinya. Makanya ada yang melanggar langsung dapat hukuman itu. Dikirim dengan pasukannya ke dalam dunia yang gelap. Jadi saudara dan saya nggak dipanggil untuk cari malaikat ya, oke? Nggak dipanggil untuk cari malaikat, melainkan peka dengar firman Allah. Firman Allah yang hidup. Dan di dalamnya bisa saja saudara diteguhkan oleh malaikat. Saya sering dengar kesaksian, tiba-tiba ada orang yang diteguhkan oleh malaikat. Dan karena firman mengatakan hal ini, saya percaya. Karena dia teguhkan. Ketika malaikat datang, malaikat meneguhkan dia makin teguh dalam Kristus. Keadaan sekarang kan tadi saya udah buka dengan keadaan yang sangat apa?
nggak nentu ya. Keadaan yang sedang chaos, kerusuhan. Tapi saya bilang, jangan takut. Sebab ada Tuhan beserta denganmu dan denganku. Meskipun keadaan di luar sana. Saya tadi mau kesini pakai mobil, anak saya bilang, Pak, saya yang pakai aja daerah tempat Bapak itu oke. Saya naik. Mau posisinya itu. Taksi yang gak usah disebut negara, nanti saudara bayangin dia kayak dipromosi. Gitu ya. Saya naik sampai sini dia, Pak, gimana Pak? Di Basura itu. Oh, gak apa-apa. Bapak ya, saya pendeta. Bapak pendeta. Iya, enggak, saya juga lemah kok. Tapi saya percaya Tuhan melindungi saya. Amin. Saya bilang karena dia itu, saya percaya Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi saya. Amin. Saya bilang gitu. Surat-surat. Malaikat sebagai penolong, pelindung engkau dan aku. Amin. Itu. Malaikat sebagai penolong, pelindung engkau dan aku. Mazmur 91 ayat 7 sampai 12. Dan lagunya nih. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, apa saudaraku? Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Beri tepuk untuk Yesus Kristus yang beserta untukmu dan untukku dalam segala masalah dan persoalanmu. Sebab ayat 7 di Mazmur 91 bilang, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 1000 di sebelah, 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan apa? Menimpa. Baca sampai ayat 11. 1, 2, sama-sama ya. 1, 2, 3. Walau saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya mau kasih tahu ya, iman timbul dari apa? Pendengaran apa? Firman apa? Kristus. Ikut lagi. Siapa suka, kata Amsal selalu menulis, siapa suka menggemakan apa? Lidahnya akan memakan buahnya. Kalau saudara suka ngomong-ngomong yang kacau-kacau, saudara nanti makan kacau-kacau. Kalau saudara ngomong firman Allah, maka saudara akan menuai firman Allah. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Ya, saya baca sama-sama supaya dua ini bisa menjadi bagian bagiku dan bagimu. Amin. Begini, engkau sebut ayat ini dulu keluar dan jadi populer banget waktu COVID. Tapi sekarang saya mau bilang, ini juga sangat populer sebab di dalam firman itu ada power. There is a power. 1, 2, 3. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, apa? Tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan adalah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah tempat perteduhanmu. Sekarang yang pikir lagi gak ada tempat bersandar dan tempat perteduhan. Yesus Tuhanlah tempat perteduhanmu. Amin. Ya saudaraku, ayat 9, ayat 10, 1, 2, 3. Malah petaka tidak akan menimpa kamu, pula tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab apa? Malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk apa? Menjagamu di segala jalanmu. Engkau dan aku tidak sendiri. Ada malaikat Tuhan yang mengawal perjalanan kehidupanmu. Wow. Percaya dalam engkau akan hal ini? Amin. Wow. Ini firman mengatakan di ayat 11 Mazmur 91 ini, saudara-saudaraku. Sebab malaikat-malaikatnya dia perintahkan, pergi, jaga saya, Keri Putirai. Pergi, jaga ibu Bununi. Amin. Pergi, jaga umatku. Amin. Malaikat itu cuma ini, siap.
Siap gerak. Tahukah saudara, dalam hidupmu ada malaikat yang menjaga? Amin. Bukan saya yang ngomong, tapi firman Allah. Dia itu diperintahkan untuk menjaga kita. Dia diperintahkan untuk melindungi kita. Malaikat bukan cuma utusan, tapi dia juga pelindung, secret agent of God. Bukan cuma utusan, messengers, no, tapi dia juga pelindung engkau dan aku. Amin. Dalam firman banyak banget ya peran malaikat. Elia yang benar-benar gak masuk akal, habis bunuh nabi, ratusan nabi dia bunuh di Gunung Karmel. Tiba-tiba dengar Isabel ngancem, doi ketakutan. Padahal Isabel ngancem doang. Isabel istrinya Ahab itu, ini istri yang kacau banget ini. Jangan jadi kayak Isabel ya, para istri ya. Isabel. Insya Allah. Kenapa yang ngomong suami? Saya bilang, Elia. Dikasih tahu, Elia nanti gue bikin mati. Ketakutan. Ketakutan yang enggak beralasan tuh. Kalau saya baca tuh, dia lari jauh banget. Berbirit-birit. Tapi ceritanya saudara ingat ya, atau saudara baru dengar? Tapi waktu dia kebingungan, dalam ketakutan, tidur, dibangunin siapa? Malaikat bangunin, makan. Itu kayak firman Allah dalam Mazmur 23 ya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan para lawanku. Gitu ya. Itu loh Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, ada ayat yang berikut itu ya. Dia menyediakan selain dia bawa ke air yang tenang, ke rumput yang hijau, tapi dia juga menyediakan hidangan bagiku dan bagimu di hadapan para lawan. Jadi lagi kacau gitu, tapi tetap aja kita diberkati. Tetap aja kita dilindungi. Ada pasukan yang menjaga kita, saudara dan saya. Don't worry, be happy ya. Don't worry, be happy. Ya, saudara-saudaraku, Petrus saja dibebaskan dari penjara waktu Yakobus temannya dibunuh. Yakobus dibunuh, Kisah Para Rasul 12 ayat 7 sampai 11 ya. Dibunuh. Petrus di penjara, siap-siap. Tiba-tiba datang malaikat gini nempoknya. Cuma ditepok pinggul apa namanya ini? Bahu pundaknya. Gitu. Itu rantainya. Copot itu dia terus dibawa. Kayak di film-film itu loh, dibawa keluar penjara gitu. Terus dia masuk, dia ketok murid-murid, nggak berani, bukan, itu Petrus, bukan. Dia orang dia di penjara, kok ada di sini? Ada, kata Petrus, ini aku. Siapa yang nolong Petrus? Malaikat. Saudara dan saya dijaga malaikat. Amin. Jaga saudara. Saya ada kesaksian ya, ini kakak kandung saya, ini tentang malaikatnya. Kameranya oke. Saya suka jalan-jalan, tapi kameranya begini terus. Oke. Kakak saya ini udah berapa tahun lalu ya. Ini kesaksian pribadi dia. Dia ada semacam konflik saya lupa ya, entah dicuri apa. Dia pakai jam yang mahal banget gitu. Baru pulang kerja, habis gajian dia beli jam. Ada jam yang mahal gitu. Terus dia ya semacam ribut gitu di jalan Gunung Sahari itu, tiba-tiba banyak orang datang. Rupanya mereka berkomplot ya. Datang masuk, dilempar batu kena dadanya, dia pikir saya mati ini. Itu terjadi malam, jam 2 apa jam 12 saya lupa. Malam hari sunyi di jalan hari itu. Sunyi sekali di situ, sunyi gitu. Dan kalau dia kesaksian ini gitu. Salah satunya sunyi sekali gitu. Dia udah mati nih di lampu tembok belakang gitu.
Tiba-tiba ada taksi yang datang ke sebelah dia gini, masuk, pintu dibuka, masuk, gitu disuruh masuk. Gak pakai pikir panjang dia lompat langsung masuk. Gak pakai pikir panjang dia lompat, dia masuk taksinya, taksinya lari, kalau ngejar, hilang taksinya. Muter-muter ini, itu dompetnya jatuh, udah gak ada duit, naik taksi bayarnya gimana gitu ya? Gimana caranya? Udah jamnya juga jatuh, nggak sempat diambil. Duh, jam gua. Terus taksinya di depan dia, taksinya di sebelah dia lihat aja. Dia nggak lihat mukanya udah. Ada putar-putar tuh. Pak, kenapa gelisah? Kata taksinya. Dompet saya nggak ada. Terus jam saya mana? Bawa mau ke situ lagi. Aduh, jangan. Ke situ aja lagi. Pergi lagi ke situ. Muter lagi. Masih ada 1, 2. Sampai kosong. Dia bilang turun. Itu muter kota dari Jakarta, dari Gunung Sari, Senen gitu, muter kan jauh-jauh gitu ya. Sampai situ, terus dia jalan, dia ketemu jamnya, dia ketemu dompetnya, dia ketemu. Pas dia balik tukang taksinya udah nggak ada. Dan siapa dia, apa dia nggak ngerti. Sampai dia pulang dan dia berdoa, dia ingat firman ini. Aku mengutus malaikat-malaikatmu untuk menjagamu di segala jalan. Dia dia bilang, ya saya ngalami. Malaikat sebagai pelindung, saya ngalami. Itu karena argonya mahal kan sebenarnya. Terputar jauh itu, tapi enggak. Taksinya nggak ngomong macam-macam, cuman kasih tahu dia. Lepas terus taksinya lihat udah kosong, nggak ada. Dia cari nggak ada. Pulang dia tahu, dia ingat, aku mengutus malaikat untuk menjaga. Jangan engkau khawatir tentang apapun juga. Nyatakan keinginan dalam doa dan ucapan syukur. Dengan baik ada malaikat-malaikat Allah yang menjaga. Malaikat Allah dalam pemberitaan Injil. Eskatologi. Nah, kalau bicara tentang akhir zaman tuh malaikat udah pasti. Ya saudara-saudaraku, dan dia akan menyuruh, Matius 24 ayat 31, dia akan menyuruh malaikatnya meniup. Dari akhir zaman, malaikat meniup sangkakala dan mengumpulkan orang-orang pilihan Allah, 4 penjuru bumi. Kalau saudara dan saya, kita sekarang 1-2 hari atau saat ini hidup, terus Tuhan ketemu ketika Tuhan mengangkat kita di awan-awan. Sampai pada saat Tuhan memerintah, malaikat menjemput kita dengan sangkakala. Itu buat hanya umat ketebusannya. Ya, dia nggak hadir hanya di masa lalu, nggak di masa kini, tapi nanti di masa depan. Dialah malaikat yang akan membawa pesan Tuhan dalam mengumpulkan engkau dan aku. Matius 25:31, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di tahta kemuliaannya. Mereka mengumpulkan umat pilihan Allah. Matius 24 ayat 1, dan dia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya, meniup sangkakala. Ya saudara-saudaraku, meniup sangkakala. Ya saudara-saudaraku, akhir zaman malaikat menjadi penuai Allah di akhir zaman. Anak manusia dalam Wahyu dikatakan malaikat meniup sangkakala dan mencurahkan murka Allah bagi orang-orang yang tidak percaya Kristus. Ya saudara-saudaraku, malaikatlah yang datang dan menjadi utusan Allah pada akhir zaman. Saudara bersama-sama dengan saya akan bersama-sama dengan malaikat. Hidupmu arahkan kepada Kristus yang segera datang. Ini pesan ini dimulai dari ratusan tahun lalu. Ini Kristus datang. Tapi sekarang dari mimbar ini saya bilang, sekarang adalah akhir zaman. Saya mau bilang ini sudah dekat waktunya. Makin dekat Tuhan datang. Saudara harus makin dekat pada Allah. Ketika saudara makin dekat pada Allah, ketika saudara makin dekat pada Tuhan, saudara harus datang ibadah dengan hati yang terarah kepada Allah.
baca firman setiap hari, hidup dalam perkenan Allah setiap hari. Ketika saudara melakukan itu, bukan Allah makin cinta saudara, bukan Allah makin mengasihi saudara, bukan, sebab Dia sudah sangat mengasihimu dan mengasihiku. Namun engkau dan aku yang jadi makin cinta sama Tuhan. Amin. Engkau dan aku yang jadi makin cinta. Engkau makin mengasihi Tuhan. Melekat. Akulah pokok anggur yang benar dan kamulah mengorak ranting-rantingnya. Kata firman Yohanes 19:5. Barang siapa di dalam aku di dalam dia akan berbuah. Di luar aku, kata Tuhan, engkau dan aku, di luar Tuhan, di luar Kristus, di luar Roh Kudus, di luar Bapa, aku dan engkau tidak bisa buat apa-apa. Amin. Tapi hanya dalam Tuhan kita mampu melakukan perkara-perkara ajaib. Amin. Terakhir, saya lihat dari tadi saudara melotot saya terus ya. Mungkin saudara marah kali sama saya. Tapi nggak apa-apa, ini terakhir. Jadi kalau dengan terakhir tuh otot-otot saraf agak menurun gitu. Tapi ini terakhir. Ini ikuti malaikat yang difirmankan Allah ini, ikuti ini. Ini yang diteladankan nih sama sini, sama yang tadi di sini semua. Ini malaikat-malaikat kerajaan Allah. Mereka memuji, didampingi malaikat. Saudara dan saya juga memuji, didampingi juga malaikat kerajaan. Amin. Ya, saudara tahu ya. Sebab dan semua malaikat berdiri mengelilingi takhta. Wahyu 7 ayat 11 sampai 12. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi takhta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka sujud di hadapan takhta Allah dan menyembah Allah. Di firman itu ada lagu itu. Pujian dan hormat, apa? Kemuliaan dan kuasa, apa lagi? Bagi Allah yang kekal. Dan segala bangsa, ini komposernya ambilnya dari ayat ini. Dan segala bangsa, ciptaan semesta, sujud di hadapanmu. Apa lagi? Surga bumi nyatakan kemuliaanmu dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan kami tinggikan. Ini kayaknya gue sendiri yang tahu lagunya. Kerajaanmu kekal selamanya. Apa? Dia mampu sendiri yang tahu. Haleluya. Terpujilah Kristus. Katakan terpujilah Kristus. Dalam kemuliaannya. Dalam kemuliaan. Malaikat itu nggak pernah berhenti menyembah. Amin. Dalam Yesaya 6 dibilang ini. Serafim itu siang dan malam dia menyembah gini. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Anak domba layak menerima puji-pujian dari pagi sampai malam. Malaikat sebagai teladan pujian dan penyembahan. Holy, holy, holy are you Lord. Holy, holy, holy are you Lord. The elder and angels bow, the redeemed worship you now. Holy, 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 apa? Are you Lord? Ini tepuk buat Tuhan Yesus, amin. Wow, ini gini, the elder and angel bow, itu tua-tua, 24 tua-tua, dan seluruh malaikat sujud terbang. The redeemed worship you now. Tahu the redeemed? Who is the redeemed? You and me. We are the redeemed. Saudara dan saya the redeemed. Apa itu? Umat ketebusan Allah. Jadi waktu kita menyembah Tuhan, kita meninggikan Tuhan,
Malaikat tersungkur menyembah Tuhan. Tua-tua tersungkur, diridim, memuji dan menyembah Allah. Beri kemuliaan untuk ini contoh malaikat untuk hal yang satu ini. Jangan berhenti menyembah Tuhan Allah. Bersyukurlah setiap waktu. Jangan bersungut-sungut. Buang itu jauh-jauh dari bibir lidahmu, buang. Meskipun udah mau keluar gitu. Bisa. Haleluya, haleluya. Enak ya? Kan enak dong. Enak deh, bro. Apa yang keluar tuh coba saudara bayangkan sendiri. Jangan bersungut ya. Jangan bersungut. Jadi ketika mau bersungut ingat kata-kata saya di sini nih. Jadi pas mau, kamu emang haleluya. Amin, amin, amin. Wow. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Tahu nggak lagu itu? Coba sekarang nyanyi sini bareng saya seluruh musisi ya sini semua, musisi ke depannya semua. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Semua yang bernafas sujud menyembah-Mu. Kudus, kuduslah Tuhan. Coba gitu deh, terus mau gitu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan.
yang katakan katakan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan.
Kristus. Haleluya, katakan bersama-sama. Amin. Wow, haleluya. Silakan duduk, shalom. Shalom. Beri kemuliaan lagi buat Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita terakhir bicara tentang malaikat. Dan minggu depan, bulan depan kita mau berbicara tentang antikris. Ya, jadi saudara, puji Tuhan, saya bangga sama jemaat-jemaat di tempat ini. Kondisi yang membuat kita gelisah, takut, gemetar, tapi saudara menguduskan hari Sabat. Saudara taat menguduskan hari Sabat, apapun kondisinya. Dan tepuk tangan buat jemaat yang sudah luar biasa. Saya berpikir tadi begini, Tuhan, saya harus tetap buka. Apapun yang terjadi, hidupku bukan aku, tapi Kristus yang hidup di dalam diri. Baik aku hidup, aku mati milik Kristus. Dan ternyata luar biasa, tetap jiwa-jiwa yang taat dan setia. Kenapa? Karena kita tahu bahwa hidup dan mati kita hanya untuk Kristus, dan Kristuslah penyelamat kita. Amin. Jadi kondisi apapun, malam udah pada ribut, semua hamba-hamba Tuhan ribut. Waduh, gimana? Wah, Betani Basura dekat sama polisi, kantor polisi udah porak-poranda. Gimana nih? Pelayan-pelayan juga ribut. Tapi Tuhan pelihara. Saya cuma berdoa, Tuhan, saya nggak mau gereja tutup. Saya nggak mau, Tuhan. Saya pokoknya tetap berjalan. Lalu saya kuduskan ruangan tadi, Pak, Bapak nyanyi kudus-kudus. Saya kuduskan apartemen ini. Saya kuduskan mall ini dengan darah Yesus. Dan saya perintahkan malaikat Tuhan menjagai, memagari, melindungi, bala keselamatan dari surga. Tepuk tangan dong buat malaikat Tuhan. Amin. Saudara, ada ibu, mana ibunya yang? Oh, ada ibu, nanti doa untuk bangsa dan negara. Nanti ditutup dengan ibu doa ya. Nah, saudara, tadi ada ibu ini, angkat tangannya ibu siapa? Nah, dia praktekin tentang malaikat. Orang punya utang sama dia ya Bu ya, nggak mau bayar, terus dia doa seperti yang saya ajarkan, perintahkan malaikat bisikan orang itu, jiwanya, rohnya dibikin nggak tenang supaya dia bayar utang. Saudara, ibu ini mempraktekkan tangannya gini Bu, biar tahu. Tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Ternyata bukan hanya mendengar, tapi melakukan. Pak Keri udah banyak kasih tahu. Jadi saudara lakukan firman. Yang masuk surga itu yang melakukan kehendak Bapa, yang melakukan firman. Kalau saudara cuma dengar terus pintar nggak ngelakuin, nggak ada gunanya. Ya, jadi praktek. Amin. Yuk, sekarang bagian kita mau memberi persembahan. Yuk, Bapa, di dalam nama Yesus, hari ini kami mengucap syukur kalau kasih Tuhan, anugerah Tuhan terus menyertai kami. Kami mengucap syukur, Engkau teguhkan iman kami. Engkau buat kami kuat untuk menghadapi hidup di dunia ini. Kami bersyukur Tuhan, kami tidak lihat kondisi, tapi kami mandang Kristus. Kami menguduskan hari Sabat di tempat ini. Dan Engkau, kami tahu Engkau akan bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Hari ini kami mau berkati pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Kami percaya kami adalah janda-janda miskin yang memberi dari kekurangannya. Ketika kami memberi, berkat Tuhan turun, tingkap-tingkap langit terbuka, dan kami hanya mau taat dan setia kepada Tuhan sampai mati. Dan kami percaya kuasa Roh Allah bekerja. Kami ingin semua umat-Mu yang di tempat ini terangkat ke surga, karena kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Berkati Pak Keri Tuhan, berkati pelayanannya, berkati rumah tangganya, berkati anak-anaknya Tuhan. Kami percaya Tuhan, melalui Pak Keri banyak jiwa-jiwa diselamatkan, banyak jiwa-jiwa bertobat, banyak jiwa-jiwa kembali ke kasih mula-mula. Terima kasih ya Bapak. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Amin. Nyanyikan hidup pujian.
Shalom. Kita bersepakat berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini. Engkau sungguh dahsyat dan luar biasa yang sudah mengajar kami Bapa. Dan biarlah hati kami terbuka dan merenungkan dan melakukan di dalam kehidupan kami. Dan apa yang sedang terjadi Bapa di surga, pada pagi hari ini kami pegang firman Tuhan bahwa sesungguhnya Allah telah berikan kuasa kepada kami untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan setiap kekuatan musuh sehingga tidak akan ada yang membahayakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa juga Bapa, sesungguhnya apa yang kami ikat di dunia ini akan terikat di surga. Apa yang kami lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan jika didapati di bumi ini dua saja sepakat meminta di dalam namaku, maka Bapa mengabulkannya dalam nama Yesus. Kami membawa bangsa dan negara kami Bapa. Engkau melihat situasi dan kondisi di dalam beberapa hari ini. Secara manusia Bapa di surga kami lemah, tapi secara firman Tuhan kami kuat. Karena firman Tuhan ada di dalam hati kami, ada di dalam hidup kami. Oleh sebab itu Bapa, pada pagi hari seluruh umat Tuhan, gereja Tuhan yang ada di bangsa ini berdoa untuk beban doa yang sudah disampaikan dari jaringan doa nasional. Kami bersepakat Bapa di surga untuk segala sesuatu yang sedang terjadi, biarlah Bapa melalui perkara ini ada pertobatan besar-besaran bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini, bagi orang-orang yang di dalam kegelapan, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami memohon Bapa, pulihkan bangsa ini di dalam nama Yesus. Darah Yesus sucikan dan kuduskan. Dan dengan Bapa di surga, demo-demo yang sedang berlangsung di 38 provinsi dan khususnya di ibu kota di Jakarta ini, di mana kami ada hari ini dan bahkan masih terjadi di beberapa bagian, kami bersepakat Bapa di surga, roh takut Tuhan turun di setiap tempat-tempat ini dalam nama Yesus. Setiap tipu muslihat, si jahat, si iblis, penipu, pembunuh, pembinasa, kami bersepakat, kami hancurkan dalam nama Tuhan. Kami putuskan, kami sangkali dalam nama Tuhan Yesus. Keluar Bapa di surga dari kota ini, dari bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata, tempatmu di tubir-tubir laut dan jangan pernah kembali lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah terjadi pemulihan. Pemimpin Bapa di surga menerima rakyat Bapa di surga yang sedang menyampaikan aspirasi mereka, supaya pemerintah juga diberikan hikmat untuk memberikan jawaban Bapa di surga yang sesuai, yang kehendak Tuhan. Dan juga Bapa di surga bisa untuk orang-orang ini semua mendapatkan kelegaan hanya karena roh Allah yang memimpin di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa sehingga dimanapun Bapa di surga, kekuatan si jahat yang sedang Bapa di surga merajalela, kami katakan pagi hari ini dari tempat ini kami bersepakat dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada kekuatanmu di dalam nama Tuhan Yesus. Biar roh Allah yang menguasai bangsa ini, setiap daerah yang ada, bahkan mungkin saat sekarang ini sedang mereka melakukannya, turunlah malaikat Tuhan Bapa di surga seperti firman tadi, sehingga sungguh malaikat yang membentengi setiap tempat-tempat, membentengi setiap umat Tuhan, membentengi setiap gereja Tuhan dan setiap orang-orang yang percaya kepada Engkau. Dan biarlah tidak terjadi roh anarkis dan juga roh sara dalam nama Yesus. Kami putuskan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Biar roh takut akan Tuhan turun menguasai, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi kami yang percaya tidak ada yang mustahil. Dan Roh Kudus bekerja dengan dahsyat dan luar biasa, sehingga tidak ada lagi
jiwa-jiwa Bapa di surga yang binasa karena situasi dan kondisi ini. Ampuni Bapa pemerintahan kami, ampuni yang berkuasa, ampuni Bapa di surga, sehingga bangsa ini Bhinneka Tunggal Ika tidak akan pernah terceraikan di dalam nama Tuhan. Pancasila Bapa di surga tetap, dan juga Undang-Undang Dasar dan NKRI di dalam nama Tuhan Yesus. Bangsa ini adalah bangsa kepunyaan Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau saat sekarang ini juga di provinsi-provinsi, di kota-kota, kalau kami mendengar berita, membaca berita bahwa kantor-kantor DPR mereka Bapak sudah bakar, bahkan porak-porandakan dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang sudah terjadi, ampuni Bapak di surga. Selamatkan Bapa di surga dalam nama Yesus, dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus, sehingga ke depan kami yakin dan percaya Tuhan punya maksud yang besar yang sekarang kami belum lihat, tapi Tuhan akan kerjakan karena umatku bersatu hati, berdoa, memohon, merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan-Mu Bapa, untuk bangsa kami, bangsa Indonesia tercinta ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, jadilah kehendak-Mu ya Bapa di surga. Dan kami serahkan, kami percaya Roh Kudus bertindak, malaikat juga menjaga dan menaungi di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kami tidak akan pernah gentar, tidak akan pernah takut, karena Roh Allah ada di dalam hati kami semua, anak-anak-Mu di tempat ini, di mana-mana orang percaya, sehingga seruan doa dari jaringan doa nasional itu semua dikerjakan Bapa di surga. Dan biarlah terang Tuhan menerangi kegelapan-kegelapan yang sedang terjadi di bangsa ini di dalam nama Tuhan. Terang Tuhan tidak akan pernah terkalahkan, karena firman Tuhan berkata, segala kuasa di bumi, di atas bumi, di bawah bumi tunduk kepada kuasa Tuhan Yesus Kristus di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah. Biarlah Engkau memberikan hikmat bagi kami, kekuatan bagi kami, sehingga kami semua Bapa di surga, dalam mendengar, dalam membaca, dalam melihat, kami Bapa di surga diberikan hikmat untuk berkata-kata di dalam memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, bersyukur, haleluya, amin. Kita dalam posisi doa, masih dalam posisi doa. Kita mau naikkan doa Bapa kami yang seperti Tuhan ajarkan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dia segala kemuliaan, hormat serta syukur, kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur, selamanya, selamanya. Syukur buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu, buat penyertaan-Mu yang sempurna di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih buat jemaat-Mu yang taat dan setia kepada Tuhan. Amin. Terima kasih kalau kami semua, kami imani, kami terangkat ke surga dalam nama Yesus Kristus. Dan terima kasih juga buat firman hari ini, tertanam termaterai di hati kami, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman.